Hai semuanya, lagi rame nih sekarang tentang Bitcoin Zero Sum Games ya. Jadi ini bermula dari video podcast yang statementnya dikeluarkan oleh Ko Andrew ya, yang mengatakan bahwasanya Bitcoin itu adalah Zero Sum Games. Lalu kemudian ada beberapa teman saya yang menginginkan video yang sama ke saya dan menanyakan hal yang sama. Jadi menurut pendapat pribadi saya bagaimana? Oke, saya langsung aja di depan video ini, saya langsung kasih tahu Anda, kalau menurut saya pribadi, based on my opinion, Bitcoin itu bukan zero sum games. Ya, jadi saya berbeda pendapat dengan Ko Andrew sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara konteks dari video yang kalau kita tonton sampai habis video podcastnya teman-teman, itu konteks yang dibicarakan oleh Ko Andrew ini adalah konteksnya emas ya. Jadi emas compare dengan Bitcoin. Nah, jadi Bitcoin dikatakan zero sum game karena Bitcoin itu pada dasarnya itu lebih kepada trading aja konsepnya ya. Lalu kemudian emas itu berbeda karena emas itu bisa dibentuk lalu kemudian dijadikan dalam bentuk perhiasan ataupun yang lainnya dan akhirnya jadi saling bermanfaat untuk si pembeli maupun si penjual. Jadi tidak ada yang rugi dalam hal ini. Ya, beda dengan Bitcoin dalam konteks yang dibicarakan itu, yaitu hanya sebatas alat ukur, alat transaksi aja. Jadi yang sini kalau misalkan berhasil mendapatkan uang, maka di sana pasti kehabisan uang. Jadi hanya berdasarkan itu saja, makanya dikatakan Bitcoin itu adalah zero sum games. Nah, saya punya beberapa opini yang mengatakan bahwasanya Bitcoin bukan zero sum game. Ya, kita mulai dengan opini yang pertama, yaitu Bitcoin itu diciptakan sebagai alat tukar untuk menggantikan mata uang fiat. Ya, kalau kita bicara tentang zero sum game, maka fiat lah adalah zero sum game, teman-teman. Ya, Bitcoin bukan, karena pada dasarnya Bitcoin itu untuk menggantikan itu. Dan Bitcoin ini sudah berkembang sedemikian rupa, bahkan menjadi strategi reserve di beberapa negara. Nah, artinya dia bukan lagi hanya sekedar hanya tukar-menukar, lalu kemudian ada yang rugi dan ada yang menang. Ya, bukan konteksnya seperti itu lagi, tapi lebih kepada reserve strategik dari beberapa negara. Lalu juga sudah mulai diadopsi besar oleh institusi. Ya, jadi ini benar-benar bukan hanya sebagai judian gitu ya, hanya sebatas ini aset nih, terus kemudian saya beli, terus kemudian harga naik, saya jual, terus ada yang beli, kemudian rugi. Bukan konteksnya hanya sebatas itu saja, ya. Kalau kita hanya melihat konteks itu aja, maka kita lebih bicara pada trading derivatif, teman-teman, ya. Kalau trading derivatif, betul, ya. Nah, kalau kita bicara trading derivatif, bukan cuma Bitcoin aja yang bakal kita sebut sebagai zero sum game. Bahkan emas sendiri juga akan menjadi zero sum game, teman-teman. Karena teman-teman tahu ya, di emas saja ada trading yang derivatif atau trading XAU, teman-teman. Jadi, kalau kita hanya melihat dari sisi trade-nya saja, ya, maka konteks zero sum game atau lebih kepada konteks judian, teman-teman, itu benar, ya. Cuman, kan kita harus balik lagi. Emas itu bisa dibikin jadi apa aja. Terus Bitcoin bisa difungsikan jadi apa aja. Dari sini sudah terlihat jelas berbeda kalau Bitcoin itu bukan zero sum game, ya. Clear sekali, ya menurut saya, ya. Jadi alasan pertama, ya tinggal kita lihat aja dari fungsinya saja, ya. Lalu yang kedua adalah Bitcoin menurut saya bukan zero sum game karena ya again tadi saya udah sebutin di awal bahwasanya ini sudah diadopsi massal ya. Jadi adopsinya ini bukan lagi hanya sebatas transaksi, tapi dijadikan sebagai strategic reserve, teman-teman, ya. Yang mungkin suatu hari kita nggak tahu, ya. Kita nggak pernah tahu, ya. Kalau saat ini emas dijadikan sebagai cadangan negara, ya, karena dinilai benar-benar itu yang paling berharga. Nah, mungkin saja ke depan, Bitcoin akan menjadi bagian yang akan diakui oleh semua negara dan akhirnya dijadikan sebagai cadangan. Ya, nah kalau fungsinya sebagai cadangan, dia bukan lagi hanya sebatas trading saja, bukan hanya batas kita beli, terus kita harga naik, terus kita jual, terus kemudian ada yang beli, dan kita untung yang lain rugi, ya. Nggak sebatas itu aja, ya. Jadi sebenarnya ada banyak sih poin yang bisa kita bikin, kenapa Bitcoin ini bukan kita sebut sebagai zero sum game, karena saya bikin video ini jujur saja cukup mendadak. Soalnya baru aja nggak lama itu ada WA dari teman yang nanyain pendapat lagi yang tentang video yang sama, ya. Jadi
saya lihat juga di internet juga sudah mulai banyak yang saling mengutarakan opini tentang apakah Bitcoin ini adalah zero sum scheme atau bukan. Ya, ada yang pro, ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Tapi menurut saya balik lagi lah, semua teman-teman yang mau beropini tentang Bitcoin, coba lihat lagi kembali white paper-nya, kenapa itu dibikin, dan untuk apa gitu. Terus lihat lagi adopsi sekarang, lihat perkembangan Bitcoin saat ini, ya. Apakah benar-benar hanya sebatas itu saja, hanya sebatas transaksi di mana kita membeli dan menjual aja. Menurut saya sudah jauh daripada itu, ya. Kalau saya sendiri menggunakan Bitcoin ini bukan cuma sebatas transaksi, teman-teman, ya, tapi untuk mengamankan nilai aset saya atau nilai kekayaan saya. Jadi fungsinya sendiri sudah berbeda. Fungsinya bukan hanya sebatas saya pengen beli, pengen cuan, pengen untung. Bukan sebatas itu aja, tapi sudah berkembang jauh, ya, sudah berkembang lebih jauh, teman-teman. Ya, jadi again, kalau semua orang beropini silakan, bebas, ya. Tapi silakan kembali kepada basicnya, ya. Dan kalau misalkan kita bicara tentang win-win solution, ya menurut saya juga Bitcoin bisa jadi win-win solution, ya. Kalau misalkan contoh kita melihat di beberapa negara yang saat ini kondisi ekonominya sedang tidak baik. Katakanlah negara yang sedang perang, ya seperti Iran, Israel. Nah, itu seperti itu. Kalau misalkan teman-teman ada punya Bitcoin, teman-teman di negara itu yang punya Bitcoin, itu beda lagi. Itu bukan lagi hanya sebatas mau transaksi, tapi untuk mengamankan nilai kekayaan dia. Ya, jadi kalau misalnya negaranya perang, terus kemudian mereka pergi keluar dari negaranya untuk menyelamatkan diri, dan mereka berangkat, terus kemudian nyampe di negara orang lain, nah mereka bisa mencarikan aset mereka, terutama Bitcoin itu, untuk dijadikan sebagai biaya hidup mereka di negara tersebut. Jadi fungsinya udah berbeda. Fungsinya itu lebih ke pertahanan hidup, ya. Jadi maksud saya adalah seperti itu. Ya, kita harus kembali melihat basicnya, ya. Jangan hanya sebatas melihat dari sisi trade-nya saja. Kalau hanya melihat trade-nya, semua akan menjadi zero sum scheme, ya, teman-teman. Ya, semua akan menjadi seperti itu. Ya, contoh lah, saham. Ya, saham itu punya perusahaan, betul. Tapi kalau sahamnya gorengan, sahamnya memang dimanipulatif, kita juga bisa sebut itu sebagai zero sum game. Sesederhana itu, ya. Jadi, kita harus lihat kembali dengan kacamata yang lebih lebar. Jangan hanya batas pada satu bagian saja. Kalau hanya satu bagian saja, ya kita bisa sebut itu sebagai zero sum game. Ya, dan dulu saya pernah trading di XAU USD teman-teman, ya. Dan ya kalau kita hanya mau bicara itu saja, maka itu jadi zero sum game. Berarti ketika saya win dengan posisi buy atau long, maka ada yang loss dengan posisi short atau posisi sell, ya. Sesederhana itu. Jadi ya silakan, Anda bebas beropini lah, tapi ya kembali ke basicnya. Sebelum beropini, coba cari tahu lebih dalam dulu sebelum memberikan suatu statement yang akhirnya membuat lebih chaos lagi, ya. Maksudnya ini jadi banyak orang berpikiran benar begini ya. Ya balik lagi, Anda sendiri yang paling ngerti kalau memang Anda mau terjun ke dunia itu. Anda cari tahu, ya, bukan dengerin kata-kata orang. Ya, dengerin kata orang boleh jadi input, tapi jangan 100% Anda terima semuanya, termasuk dari perkataan saya ini. Jadi lebih baik Anda buka kembali white paper tentang Bitcoin, buka kembali, cari lagi semua hal tentang Bitcoin yang saat ini sudah seperti apa perkembangannya. Bahkan Bitcoin sudah menjadi top 10 aset dengan nilai tertinggi di dunia. Ya, oke, jadi itu saja video singkat dari saya karena saya belum sempat bikin terlalu panjang karena kesibukan teman-teman. Ya, tapi setidaknya video singkat ini akan menjadi opini saya tentang Bitcoin zero sum scheme tersebut. Oke, kita akan ketemu lagi di video berikutnya untuk analisa teknikal, ya, dan untuk signal yang Anda selalu request, teman-teman, ya. Dan bye-bye, saya sampai di sini aja. Bye-bye semuanya.